Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bertemu lagi dengan saya. Saya akan mencoba kali ini akan menyusun kembali SKP tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari pembuatan SKP yang sudah saya sampaikan di waktu sebelumnya. Jadi kali ini adalah SKP yang sudah saya buat. Jadi silakan simak, tonton terus, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kali ini kita akan mencoba membuat kembali SKP tahun 2022, khususnya di Kabupaten Kuningan. Bapak dan Ibu, saya sudah mencoba membuat ini, ya, SKP ini yang sudah dibuatkan seperti ini, Pak Ibu. Iya. Oke. Saya sudah mencoba membuat target tahunan, Pak Ibu ya. Ini unsurnya sudah ada 1, 2, 9, Pak Ibu ya. Ini dengan 9, sudah ada 9 unsur untuk SKP tahun 2022 ini. Nah, nanti kita akan lihat misalnya ini sekarang diubah, Bapak Ibu. Kalau dulu saya pernah menyampaikan tentang tujuan nomor 1, terlaksananya proses pembelajaran ini dibagi menjadi 3 tujuan. Tapi sebenarnya karena berdasarkan Permenpan RB bahwa tujuan ini tidak bisa dibagi menjadi 3, sehingga tujuan ini harus tetap 1, karena ini merupakan satu kesatuan, sehingga saya kembalikan lagi ini menjadi satu kesatuan dengan kalimat terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan serta tersusun dan terlaksananya evaluasi pembelajaran berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, seperti ini. Ini angkanya 29,75. Ya. Ini nilainya 1, satuannya laporan PKG 100% dan 12 bulan. Kemudian ke bawah juga sama, tersusunnya kurikulum, karena saya sebagai tim pengembang kurikulum. Ini AK-nya dari Permenpan RB, AK ini, angka dasar ini. Angka kreditnya ini 1 laporan PKG, ya. Kemudian ininya saya masukkan 2 bulan. Artinya pembuatan kurikulum itu di Juli dan juga di Desember. Kemudian tugas sebagai panitia penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Ini sebagai panitia, ya, panitia. 1 laporan PKG, dan ini 2 bulan karena pelaksanaan PAS dan PAT itu 2 bulan. Bulan Juni biasanya untuk PAT dan bulan Desember atau mungkin November untuk kegiatan PAS. Ya. Diklat fungsional ini 1 AK-nya 2 ini karena kita mengajukan atau mencoba merencanakan 2 target sertifikat tahun ini 2 bulan gitu. Mungkin entah di bulan apa nanti kita bisa mengubahnya sewaktu-waktu. Tapi biasanya nanti kita coba buat target bulanannya. Lokakarya ini 1 sertifikat sama dengan ini. Kalau lokakarya ini adalah MGMP-nya MGMP atau IHT di sekolah kita.
sekolah kita dan 1 sertifikat biasanya di bulan Juli biasanya. Kemudian yang keenam masih unsur utama kegiatan kolektif yang sesuai dengan tugas kewajiban guru. Ya, ini biasanya berdasarkan SK kepala sekolah. Jadi 1 SK dan ini setiap bulan. Artinya kita kolektif dengan guru dalam MGMP rumpun mapel begitu. Atau juga mungkin dengan guru-guru yang lain dalam hal untuk membicarakan tentang proses kemajuan belajar. Kemudian yang ketujuh, tersusunnya dokumen penulisan karya ilmiah. Nah, itu AK dasarnya 4 karena disimpan di perpustakaan. Jadi nilainya 4. Ini kita mencoba 1 laporan. Nanti biasanya di bulan Desember. Kemudian terbuatnya alat peraga kategori sederhana, jadikan sebagai kegiatan. Nah ini juga sama 1. Saya mencoba 1 tahun ini akan membuat 1 alat peraga sederhana. Dan nanti biasanya di bulan Juli ataupun Agustus awal tahun pelajaran. Kemudian tugas sebagai anggota organisasi profesi atau PGRI ya. Dan ini nilai AK-nya 0,75, 1 dan satuannya kartu. Kalau yang ini tadi alat, satuannya. Kalau yang karya ilmiah 1 laporan. Gitu, 1 laporan. Ini alat, ini juga kartu. Satuannya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita coba membuat target bulanan ya. Kalau sudah seperti ini terbuatnya, barangkali ini sudah saya sampaikan di sesi awal dulu. Nah, sekarang kita mencoba membuat target bulanan ya. Klik saja target bulanannya. Kita cek seperti yang dulu saya katakan bahwa ini di copy, ininya di copy, satu-satu, nanti dipaste ke sini sampai dengan bulan sampai dengan bulan Desember ya. Sampai dengan bulan Desember, satuannya harus diperhatikan. Ini yang bulan Desember itu harus laporan PKG karena ininya 1 laporan PKG. Di bulan-bulan yang lain, Januari sampai dengan November, itu satuannya laporan. Seperti ini. Ya, kalau sudah berarti kita simpan. Simpan ya. Simpan. Nah, berarti sukses menyimpan, kita tutup. Kita coba buat target bulanan untuk yang kedua. Kurikulum. Tersusunnya kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan penyusunan kurikulum yang berlaku. Nah, ini nanti tinggal di itu aja. Kita mau di bulan apa membuatnya. Ini saya coba di Januari dan Juli ya. Tapi ini sebetulnya bisa juga di Desember. Karena kalau di Januari mungkin, tapi bisa. Misalnya kita di Januari berarti bulan ini kita akan mencoba membuat evaluasi tentang laporan kurikulum ya. Apalagi sekarang sudah mulai kurikulum baru. Oke, nggak apa-apa. Misalnya saya di Januari dan di Juli ya. Nilainya ini berarti harus 1, ini 1. Ini laporan dan di sini laporan PKG. Ini misalnya yang ini kita mau ganti ya. Mau ganti dihilangkan aja juga nggak apa-apa. Di delete saja. Seperti itu. Oke. Ini di delete saja. Boleh begitu ya. Ini di delete saja. Karena nanti kita tidak butuh ini. Begitu. Ini ya, saya delete aja ya. Delete semua. Jadi langsung ditekan delete saja. Diklik dan di delete. Nah, kalau sudah selesai, ini laporan dan ini harus laporan PKG. Karena ininya laporan PKG. Kemudian kita simpan. Nah, sukses menyimpan. Ini AK biarkan saja karena ininya tidak diisi oleh kita. Nah, kalau sudah kita tutup. Kita cek yang ketiga, target tugas sebagai panitia penilaian. Ya, ini juga sama. Oke, kita buatkan. Nah, seperti ini. Ya, Januari sampai dengan November. Ini biasa di copy. Kita copy ya. Kita copy, Ctrl C.
Biasanya ulangan itu di Desember dan di Juni, ya. Misalnya kita di Juni ya. Tuh, kemudian di Desember juga untuk untuk PAS ya. Dan ini untuk PAT. Berarti di sini harus 1 gitu, di sini juga 1. Ini yang ini berarti harus ganti oleh kita menjadi laporan seperti ini. Ini bisa kita delete atau biarkan seperti ini juga tidak masalah. Karena ini sudah satu laporan dan ini sudah satu laporan PKG. Berarti nilainya di sini oke. Kosong. Tapi kalau di sini memang harus ada 1 bulan dan di sini juga satu bulan seperti itu. Nah, ini sudah terisi dengan benar ya. Ini satuannya laporan, ini laporan PKG. Kemudian kita simpan. Mengapa di Juni dan Desember? Karena ini sebagai PAT nanti penilaian akhir tahun dan ini penilaian akhir semester ya, kita simpan. Oke, sukses menyimpan, kita tutup. Selanjutnya untuk target yang keempat, diklat fungsional 2 sertifikat ya. Jadi saya klik di sini 2 sertifikat. Nah, saya langsung saja bahwa untuk kegiatan diklat fungsional ini yang nilainya nanti ini 1 ya, angkanya kita simpan di Desember. Gitu. Nanti harus karena kita mau diklatnya di Desember aja berarti itu ya. Kalau misalnya di Juli mau ada lagi boleh. Atau mau di copy di sini di setiap bulan juga tidak apa-apa. Ya. Ininya di copy aja biar nanti mudah mau menggantinya di bulan apa, artinya kita sudah ada. Tinggal nanti memasukkan angka ya. Oke, kita kopikan di setiap bulan. Sekali lagi, mengapa dikopikan di setiap bulan? Takut nanti ini sertifikat ini kita ikut diklatnya entah bulan apa, sesuai dengan jadwal yang mau kita ikuti. Bahkan targetnya bisa kita rubah. Tadinya 2 misalnya, sekarang mau kita ubah menjadi 3, menjadi 4, sesuai dengan apa yang kita laksanakan ya. Nah, ini. Jadi kita sudah di-copy dari mulai Januari sampai dengan Desember ini ya. Sudah ada itunya. Baik. Kalau sudah, kita misalnya di bulan Desember saja. Kalau saya begitu. Kita coba di bulan Desember, jadi di sini. Jadi saya menargetkan 2 sertifikat di bulan Desember dan ininya dinilai 1. Dan ininya bulan, seperti itu. Kualnya harus 100% dan ini 2 sertifikat. Ininya sudah sertifikat betul. Maka kalau sudah selesai, maka kita simpan. Klik simpan. Baik. Sukses menyimpan, kita tutup ya. Artinya tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau ini kita ternyata di bulan Februari ada diklat, maka kita isi di sini 1 nanti. Di sini dengan angka 1. Nah, seperti itu. Nah, ini 1. Berarti di Desember harus 1 gitu. Ininya 1. Dan satuannya biarkan 1 sertifikat. Karena tapi harus 2 ya. Ini kalau targetnya menjadi 3 lebih nanti. Jadi harus sama dengan target kita. Berarti ini harus diubah menjadi 1. Begitu. Seperti itu. Karena saya di Desember saja dua-duanya, sehingga ininya di nolkan. Ya. Di delete oleh saya. Seperti itu. Ya. Kita simpan kembali. Oke. Sukses. Tutup. Nah, sekarang berikutnya adalah target nomor 5. Ya. Loka karya. 1. Loka karya itu ya berarti seperti IHT ya, biasanya di bulan Juli. Kita klik di target bulanan. Kalau saya di bulan Juli saja ini, ya, karena ini sudah kegiatan rutin kita IHT. Biasanya di awal, nah di sini nih, biasanya di awal Juli saja. Maka di sini saya akan menentukan 1 ya, 1 sertifikat satuannya, dan ini 1 bulan. Nah seperti itu. Kalau sudah selesai maka kita klik simpan. Nah gitu. Sudah selesai, kita tutup. Kemudian kita lihat lagi
Sekarang target yang ke-6. Kegiatan kolektif ini 12 bulan. Berarti ini targetnya harus setiap bulan. Berarti ini harus di-copy ke setiap bulan. Seperti ini, kita copy ya. Langsung Ctrl C dan Ctrl V saja. Di sini langsung Ctrl V paste. Biar lebih cepat dan lebih mudah. Harus langsung kita kopikan satu-satu ke setiap bulan. Seperti ini. Oke, maaf. Nah, seperti ini. Oktober, November, dan Desember. Iya. Berarti ini laporannya adalah ini satu, di sini satu. Baik, seperti itu. Berarti ininya juga harus 1 bulan. 1 bulan. Karena di sininya 12 bulan. Ini 12 berarti harus terisi 12. 1 bulan 1 kegiatan. Kualnya 1. Ya. Baik, nah seperti itu. Kemudian ini yang paling pokok adalah satuan. Karena ini adalah satuannya SK, berarti SK itu hanya ada di bulan Desember. Desember itu harus SK dan bulan yang lainnya ganti oleh laporan misalnya ya. Satu laporan. Satu laporan. Satu laporan. Satu laporan. Seperti ini. Ini laporan. Nah, ini baru di sini SK terakhir karena ini satu SK terakhirnya kuannya, dan ini satu ini boleh laporan. Atau juga mungkin ada yang mengatakan satu kegiatan misalnya ya. Tidak apa-apa karena ini kegiatan kolektif. Jadi boleh di sini satu laporan atau satu kegiatan. Tapi saya pilih laporan karena kita ke laporan ya, sistemnya. Kita simpan. Oke, sukses. Kita tutup. Kemudian target yang berikutnya yang ke-7, karya ilmiah ya. Karya ilmiah di sini. Nah, biasanya saya juga sama ini menyusun ini di akhir tahun. Biasanya di bulan Desember. Jadi saya kopikan hanya di bulan Desember saja ya. Dan ini berarti satu laporan ya. Karena ini bentuknya laporan dan ini satu bulan seperti itu. 1 bulan ya. 1. Ininya 1. Kita simpan. Sukses. Kita tutup. Nah, sekarang kita cek di sini membuat alat peraga ya. 1 alat di sini. Target bulanannya biasanya bulan Desember juga sama. Terbuatnya alat peraga. Oh ya, ini saya biasanya di bulan Juli di sini. Buat alat peraga 1 alat. Kemudian nilainya juga ini 1 bulan ya. Ini 1 alat. Kalau sudah selesai, maka kita simpan. Ya. Oke, sukses. Nah, ingat untuk alat
ini juga nanti kita harus betul-betul karena mungkin di kinerja tahun ini katanya sudah disampaikan bahwa kalau kita membuat target, maka nanti harus di-upload apa yang kita buatkan di target itu. Jadi kalau kita membuat alat peraga, mungkin alat peraganya yang di-upload, ataupun mungkin langkah-langkah alat peraga, atau mungkin cara pembuatan, seperti itu ya. Oke, kita tutup. Kemudian di sini tugas apa yang terakhir ya, yang ke-9, unsur penunjang sebagai anggota organisasi profesi PGRI. Berarti ini 12 bulan, setiap bulan ya. Dan satuannya kartu. Satuannya kartu. Kita copy. Ini harus di setiap bulan. Harus ada di setiap bulan kegiatannya. Dan seperti tadi sama. Mungkin kinerja sekarang ada ada fitur tambahan ya. Katanya setiap kegiatan itu harus ada dokumen yang disertakan ke dalam ini. Berarti kalau ada kegiatan PGRI maka dokumennya harus disertakan. Oke, nanti kita kopikan ke semua bulan. Begitu. Oke. Kemudian di bulan Desember. Nah, sudah di setiap bulan ada kegiatan PGRI ya sampai dengan Desember. Kemudian ininya harus satu. Ini satu. Seperti itu. Nah, sampai dengan bulan Desember ya. Ini juga sama. Yang terpenting ini oke. Ini dulu ya, satu. Juga ini satu ya. Semuanya lah. Terus ada kita isi satu seperti ini. Yang ada isinya. Gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ini bukan satu kartu, tapi ini satu laporan, ya, satu laporan, satu kegiatan sebetulnya. Boleh, tidak apa-apa ya, satu laporan aja deh. Karena nanti mungkin harus ada yang dilaporkan untuk dokumen kepada Ekin ini ya. Aplikasinya mungkin nanti ada fitur tambahan itu. Setiap mungkin kalau kita mengadakan apa tadi, misalnya diklat, ya, berarti itunya harus kita upload sertifikatnya. Laporan. Nah, ini berarti harus kartu. Sudah selesai. Ya. Sudah diisi semua. Ininya seperti ini, laporan ini bulan. Kemudian kita klik simpan. Oke, sukses. Kita tutup. Nah, jadi sekarang saya sudah membuat semua target capaian SKP untuk tahun 2022 ya, masa Januari sampai dengan Desember 2022 seperti ini. Inilah cara untuk kita membuat target SKP tahunan untuk tahun 2022. Bahasanya nanti lihat seperti ini. Ini bahasanya sudah saya kirimkan di waktu link yang dulu ya. Nah, sekarang berbeda, bahasanya sudah merupakan sebuah capaian. Jadi uraian tugasnya merupakan capaian yang sudah kita laksanakan. Terlaksananya, tersusunnya. Tugas sebagai panitia penilaian dapat dilakukan dengan baik. Diklat fungsional pemahaman dengan baik dan sesuai jadwal seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, barangkali inilah salah satu contoh pembuatan SKP ya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan sekali lagi ya,
Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan untuk Bapak Ibu membuat SKP di tahun 2022. Terima kasih atas segala perhatian dan jangan lupa di like, kemudian komen, dan kalau yang belum mohon untuk di subscribe. Oke, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.